Halo teman-teman, gimana nih semua kabarnya? Oke, aku harap teman-teman selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan dimanapun teman-teman berada sekarang ya. Nah, pepatah mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Putri Alia Atasya, biasa dipanggil Caca. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta di Prodi Ilmu Komunikasi 08 Angkatan 21. Oke, sesuai dengan judul videonya, aku bakalan ngajakin teman-teman untuk sharing nih mengenai bijak bersosial media. Bijak bersosial media. Aku yakin banget sih, topik ini pasti udah gak asing di telinga teman-teman semua. Pasti teman-teman tuh pernah gitu sekali aja lihat ataupun baca soal bijak bersosial media. Karena memang topik ini tuh seru banget ya untuk dibahas, dan kayaknya tuh gak ada habisnya gitu kalau dibahas. Nah, jadi kenapa sih bijak bersosial media ini jadi pembahasan di mana-mana? Aku kasih tahu ya. Menurut riset, pengguna sosial media di Indonesia sudah mencapai 191,4 juta pengguna. Itu setara dengan 68,9% dari total populasi yang ada di Indonesia. Itu baru di Indonesia ya teman-teman. Jadi 68,9% dari total populasi. Lebih dari setengah total populasi yang ada di Indonesia sudah menggunakan media sosial. Kita bisa lihat nih di sini bahwa ternyata yang menggunakan media sosial itu bukan hanya dari kalangan dewasa maupun orang tua, tapi remaja maupun anak-anak di bawah umur sekarang sudah mulai menggunakan media sosial. Nah, dari sini tentunya banyak dampak yang akan timbul ya teman-teman. Kita nggak tahu, mungkin bisa dampak negatif ataupun dampak positif, dan itu pasti terjadi. Nah, kali ini aku bakalan kasih tahu teman-teman 5 etika bersosial media. Yang pertama ada penggunaan komunikasi yang baik. Penggunaan komunikasi yang baik itu maksudnya gimana sih? Nah, jadi penggunaan komunikasi yang baik dalam bersosial media itu sangat penting loh teman-teman. Misalnya itu kalau kita komen sesuatu atau kita memberikan opini di sebuah video maupun tweet orang ataupun postingan-postingan di media sosial lainnya, itu kita perlu memperhatikan komunikasi kita atau bahasa kita yang akan kita sampaikan kepada massa atau publik ya, yang dimana itu dibaca oleh banyak orang. Nah, dari situ kita bisa belajar untuk menyampaikan pendapat atau opini dengan baik. Jadi tidak menyinggung pihak-pihak lain ataupun pihak yang kita komentari tersebut, dan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua ada tidak mengandung kekerasan maupun pornografi. Ini juga penting banget ya teman-teman. Misal teman-teman mau bikin konten nih, biar kontennya ramai, teman-teman menghalalkan segala cara. Misal dengan bikin video konten kekerasan maupun pornografi, supaya viewersnya tuh naik demi viewers ataupun biar viral ya teman-teman. Itu kalau bisa dihindari sih, karena melihat yang menggunakan media sosial saat ini tuh udah banyak ya anak-anak di bawah umur maupun remaja yang ingin belajar. Jadi itu akan berpengaruh negatif bagi si pengguna atau bagi si penontonnya. Jadi kita harus berhati-hati dalam bikin konten, bikin video, atau menyampaikan sesuatu pendapat. Yang ketiga adalah berita yang disampaikan itu adalah benar. Jadi beritanya itu ada datanya, teman-teman tahu sumbernya, teman-teman tahu itu kenapa. Misal teman-teman ngeliat nih ada suatu percekcokan di jalan, terus teman-teman main ambil videonya aja. Nah, kita tuh harus tahu nih teman-teman, percekcokan tersebut itu karena apa sih, ditimbulkannya kenapa, dan kenapa bisa ada percekcokan tersebut gitu. Dan satu lagi, kenapa kita mengambil video itu tuh untuk apa?
itu juga penting loh teman-teman. Jadi nggak main ambil video aja, misal ada orang berantem di jalan terus kita main ambil video aja diem-diem, kita upload di media sosial, itu akan menimbulkan opini-opini yang bertebaran gitu ya, kayak mungkin fitnah ataupun suuzon gitu ya. Jadi orang-orang tuh berpikir, oh ini berantem karena apa, karena apa. Nah itu kita harus tahu tuh, informasinya tuh harus benar dan harus valid. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Ini paling penting sih teman-teman. Misal nih teman-teman mau bikin konten, tapi kontennya itu mirip-mirip kayak konten kreator, salah satu konten kreator. Nah itu teman-teman harus menyertakan sumbernya atau menyertakan idenya. Ide dari teman-teman bikin konten tuh dari siapa sih? Atau teman-teman terinspirasi bikin konten tersebut itu dari siapa sih? Itu harus dicantumkan sumbernya ya, untuk menghargai karya si pembuat konten tersebut. Nah yang terakhir adalah memberikan berita pribadi sewajarnya atau secukupnya. Jadi dalam kita bermedia sosial dan di real life itu kita harus bisa memilah dan memilih nih, mana yang pantas di sharing untuk sosial media dan mana yang pantas untuk kita keep sendiri gitu. Jadi menghindari yang namanya oversharing. Jadi oversharing di sosial media itu sebenarnya tidak begitu diperlukan ya teman-teman, karena nggak semua orang bisa mengerti apa yang kita maksud. Dan yang kita upload di sosial media itu pastinya menimbulkan banyak opini. Itu juga harus hati-hati ya teman-teman. Nah, manfaat dari 5 etika bersosial media itu nantinya akan berdampak nih kepada bagaimana cara kita bersikap di sosial media. Jadi nggak cuma di real life aja kita memerlukan etika, tapi di media sosial kita juga memerlukan etika yang baik dan benar, agar tidak menimbulkan perpecahan, menimbulkan kesalahpahaman dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mau nambahin terkait etika bersosial media ataupun memberi saran dan kritikan. Teman-teman boleh banget komen di video ini. Jangan lupa like dan share video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari aku. Terima kasih.